Kita lihat pertarungan yang akan terjadi untuk teman-teman dari tim biru versus pasukan dari tim merah. Tunggu bencana kalau Fastguard pakai Matilda ya. Wah, ini kita lihat ya. Cuman harus bersama-sama dengan seorang King ya. Apalagi dengan Mianya nih guys. Pas mencoba memakai Chow dan Finn mencoba untuk memakai hero Harley. Difokuskan langsung ke arah tengah dengan harus berhadapan dengan seorang PM. Tapi Alex mencoba untuk juga memainkan satu buah platingan di sana. The Real Madun. Waduh, The Real Madun ya. Bisa sebuah serangan juga akan terjadi ke area bawah. Kita lihat Rixin mencoba untuk melakukan lagi sebuah clearance tentunya. Namun serangan kita lihat sepertinya akan dimulai dengan sebuah inisiasi dari seorang Rixin. Mencoba memberikan pressure lebih, tapi Aldran pun masih tentunya berhati-hati, nggak mau terburu-buru. Dengan sebuah serangan juga kini difokuskan ke area bawah. Sebuah platingan pun masih dijalankan dengan baik. Namun Fastguard pun juga kini mulai datang, memberikan gangguan. Apakah Rixin harus dijadikan sebuah pengambilan yang akan didapatkan? Namun Alex pun juga kini menunggu. Bermain di main burst, gak mau tuh buru-buru. Begitu juga adanya dua orang pemain dari pasukan tim merah yang juga kini akan mencoba untuk melakukan sebuah setup di area tengah. Kieran pun masih akan tentunya dijalankan, terus mencoba untuk memberikan penyulitan buat pasukan dari teman-teman tim biru di sana. Lalu dengan satu buah fractor tambahan yang juga berhasil dikemukakan di bagian atas, seorang super pun dalam bahaya. Sebuah pengambilan pertama akan terjadi, masih menggocek-gocek dan Super Map pun masih berhasil untuk mundur. Dua orang pemain pun mencoba dekat juga, tapi gagal untuk bisa memberikan sebuah follow up. Dan hilang sudah kesempatan untuk bisa melakukan sebuah pengambilan di saat seorang Aldran pun juga masih menunggu di area bawah. Ini mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan berhadapan dengan seorang Rixin. Namun persiapan untuk bisa menemukan sebuah turtle pun juga kini akan terjadi. Ini jago-jagoan udah masuk ke lab katanya. Emang iya beneran guys? Real kah? Beneran yang jago-jago kah? Beneran. Nama game please kata Lize. Waduh. Persiapan untuk bisa menamankan sebuah turtle pun akan terjadi, tapi Rixin malah melakukan sebuah first bolt dengan tumbangnya Aldran. Platingan pun dijalankan, tapi satu boss sacking juga pun dilakukan bersama dengan seorang Ivory yang juga kini tumbang, dan Deadly Magic pun juga sedang digunakan. Finn membuka subliminasi, tapi lihat bahwa seorang super pass bersama Fastguard pun juga harus kini berhasil untuk juga ditumbangkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim biru di game kali ini. Dua orang pemain hilang begitu saja dari pasukan tim merah, dan kita lihat di area bawah Finn tentunya akan mencoba untuk menjalang lagi sebuah wave neon di area sana. Mencoba fokuskan sebuah platingan, namun pertarungan di bagian atas juga kini akan dilakukan di salah seorang super punch. Sepertinya cukup aman untuk bisa bertahan. Mencoba untuk memasakkan dengan sebuah tendangan, namun turtle-nya berhasil untuk diambil oleh seorang Dan Eri di area top lane. Bahkan mencoba mengejar ke sang Fastguard yang mungkinkah juga bisa diamankan. Kita melihat di arah lain dengan adanya sebuah pertarungan yang juga terjadi. Dorongan masih dilakukan dengan baik. Apalagi seorang Finn yang juga berhasil di-follow dengan satu buah pukulan dari Dan Eri. Kita lihat sudah berhasil mengamankan dua pick off ya. Dan pengambilan keras sebuah Little Wonder yang juga kini terjadi. Apakah akan ada satu buah penghancuran karat turret yang teman-teman dari tim biru bisa untuk dapatkan di match yang kali ini ya? Karena mereka udah mulai mencoba memimpin, dan dari segi goldnya juga udah mulai ada perbedaan ya. Dan satu boss kayak Pincer udah berhasil diamankan oleh PM. Waduh guys, kayak Pincer. Kata mama ini game ngep-ngep. Waduh, ngep-ngep gak tuh? Next full kah katanya? Full Lize. Kayaknya Kak Manca pengen bawa perhatian keras deh. Dengan satu boss yang juga berhasil untuk seorang Fastguard lakukan, menyerang langsung ke arah seorang Alex yang harus pulang. Tapi platingan pun masih dijalankan. Sebuah turret di bagian bawah kan berhasil dihancurkan. Deadly Magic pun tersedia. Namun Rixin pun juga dalam bahaya. Pukul dirinya pun apakah mencoba melakukan sebuah follow up lagi dengan sebuah pertarungan yang mungkin akan dilakukan. Tapi Alex pun juga kini harus tertahan. Bakal harus pulang ke belakang dengan dorongan. Dan membuat pasukan dari tim merah pun juga kini gagal untuk bisa melakukan sebuah pick off tambahan. Full kata Mas Indra, full Bang Indra. Udah di booking sama Kak Manca guys, 10 orang. Bersama dengan beberapa pick off yang harus tersedia lagi, pasukan dari tim merah bermain dengan sangat baik kali ini ya. Bersama dengan Aldran yang juga masih harus berfokus memainkan sebuah clearance lagi. Fastguard mencoba mengcover, Rexy pun dalam bahaya. Apakah akan mencoba di follow up di saat seorang Alex pun mencoba memberikan sebuah penyerangan, mengejar ke arah seorang Fastguard yang mungkinkah bisa tumbang, tapi clearance pun juga masih akan dilakukan.
oleh pasukan dari teman-teman tim merah. Dengan Molina Bliss membuat Fastguard dalam bahaya, tapi Dragon pun kini terkonek, mencoba mengamankan serang PM yang terlalu sendirian, dan Fastguard pun juga harus terkena tumbangan. Killing spree pun terjadi bersama dengan sebuah double kill juga berhasil dilakukan oleh seorang Dan Eri. Meskipun gagal untuk bisa membuat dirinya pun selamat dan harus terkena pick off yang pertama kali, Superman pun mencoba untuk memberikan sebuah clearance lagi bersama dengan seorang Tigreal dari Alex yang juga kini akan mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran dengan turret yang bakal dibobol. Tapi lihat, Aldran sepertinya akan mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang ada di bawah dengan hidden multi yang juga berhasil lepaskan. Aldran masih tentunya bertahan dari pertarungan dan persiapan untuk bisa mengamankan sebuah turtle pun juga kini akan diberikan. Fastguard mencoba memberikan sebuah efek zoning yang mungkin bisa membuat pasukan dari tim biru kesulitan ya. Cuman kalau kita tadi beberapa kali memang Dan Eri ya jadi pemain yang luar biasa ya. Bisa ada di sana, ngikut juga dalam pertarungan dan bisa ngasih opsi yang sangat baik untuk bisa ngambil entah itu ke arah sebuah team fight ataupun nanti ke arah sebuah turtle dengan sebuah retributionnya ya. Dan ini bakal membuat pasukan dari tim merah pun semakin bermasalah dengan gold yang masih harus mereka kejar. Mereka pun mencoba untuk bersama-sama sekarang, nggak mau terburu-buru. Tapi lihat dorongan tadi sempat terjadi bersama seorang PM juga berhasil untuk melakukan sebuah pick off lagi. Maka pengejaran dengan sebuah double kill pun juga terjadi. Dan ini bisa menjadi sebuah bahaya untuk pasukan dari tim merah yang tentunya harus menyisakan dua orang pemain di bagian top lane dan mencoba digempur dengan satu buah Secret Hammer. Implosion, namun one last hit bersama dengan seorang PM membawa lagi dua orang pemain dari pasukan tim merah untuk bisa diamankan. Bersama turret yang juga kini akan dibobol, seperti akan menjadi sebuah pengambilan turret yang pertama yang teman-teman dari tim biru bisa untuk dapatkan ya. Ramai juga pas mau last match katanya ini karena nama timnya enggak sih, karena logo kayaknya guys. Udah jago katanya. Kayaknya pengen sama, ada tadi dia pengen booking Bang Indra, tadi ada yang pengen ngajak sparring juga dengan full team. Jadi full team kayaknya ya. Finn pun harus dipaksakan mundur, tapi masih terkena Molina Bliss dan mega kill pun terjadi bersama turret yang juga kini akan mencoba diambil, tapi Fractal pun juga terjadi bersama Aldran yang juga mencoba untuk memberikan bantu dari samping, tapi harus terkena dorongan membuat seorang Risen pun berhasil untuk melakukan satu buah hit tambahan. Bahkan Fastguard pun juga hilang. Flame Shot tadi sempat dimainkan menyisakan seorang punch yang harus sendirian. Recall pun harus dilakukan dan platingan pun sedang dimainkan, dan penghancuran turret seperti ini akan didapatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim biru. Dijadikan sebuah solusi yang bagus tentunya untuk bisa mengamankan turret keduanya ya. Dan ini ngebuat pasukan dari teman-teman tim merah sepertinya dalam sebuah ancaman besar. Apalagi udah berhasil menyamakan juga dari segi point kill dan goldnya. Sangat-sangat luar biasa nih guys, unggul. Dan penyerangan di area bawah juga kini akan juga kembali dilakukan. Fastguard melakukan sebuah cover, tapi apakah cukup bisa memberikan buying time di area bawah? Apa dengan tiga pemain yang dikerahkan dan turret di bagian bawah pun harus berhasil dihancurkan. Tapi Far juga berhasil memberikan pengambilan, berhasil membawa seorang Bruno untuk yang pertama kalinya. Kenapa dibawa lagi dengan sebuah pengambilan turret yang juga kini terjadi bersama seorang Superman juga berhasil memberikan sebuah konser sepertinya, dan membuat Harley dari Finn pun harus terkena eliminasi lagi bersama dengan mencoba untuk melakukan pengambilan karena sebuah purple buff dari pasukan tim merah kali ini. Apakah akan dijadikan sebuah kunci? Bisa berdorongan dan juga sebelum proses yang berhasil terjadi. Montek di sana berhasil memanfaatkan. Apa dengan sebuah double kill dan triple kill juga akan dibuat oleh seorang PM di bagian depan. Namun penghancuran turret di tengah pun juga hampir saja berhasil diaktifkan, dan Magic Center pun berhasil juga terbuka di sana, membuat pasukan dari tim merah sepertinya dalam ancaman tentunya. Namun teman-teman dari tim biru pun juga kini akan mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan ke arah Lord yang ada di area bawah. Punya sebuah opsi untuk bisa ngambil ke arah Lord, dan harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Untuk di match yang 10 kali ini mungkin bisa menjadi sebuah kemenangan yang cepat untuk bisa mengamankan pasukan dari teman-teman tim merah ya. Apa dengan pertarungan yang masih berlanjut, kita lihat mencoba mengejar karena beberapa pemain di sana dan mencoba mengirimkan sebuah serangan. Fastguard dalam bahaya.
Lihat juga dari seorang Alex pun masih menunggu di bagian burstnya, nggak mau terburu-buru. Bisa plating yang di bagian bawah pun juga terjadi dan Deadly Magic pun juga digunakan. Super Mei pun dipasangkan mundur tapi Lord pun mulai dijalankan. Khususnya di bawah dengan mencoba untuk menjalankan lagi sebuah platingan di sana. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang teman-teman dari tim biru bisa untuk mengamankan sebuah kemenangan untuk di match yang ada di game 10 kali ini. Dengan sebuah efek zoning yang juga terjadi, tentunya akan mencoba untuk diberikan sebuah paham nih guys ya. Apalagi turret di bagian tengah seperti akan dijadikan juga sebuah opsi. Dan Eri pun masih menunggu kembali di area belakang, nggak mau mencoba untuk memasakkan. Namun turret di bagian tengah pun berhasil dihancurkan. Bersama Lord yang juga kini berjalan dan seorang Alex pun mencoba memberikan satu buah Montek di sana. Gagal untuk Montek dan Lord pun masih cukup kuat untuk bisa ditahan. Serang Fasgar akan ke depan dengan sebuah basic center yang kembali harus diberikan. Namun Rixin pun terlalu dalam. Untungnya nggak dijadikan sebuah tumbangan. Tadi sempat ada out of the position ya. Namun seorang Super Mei pun juga kini mencoba untuk memberikan cover up lagi dengan pukulan yang terjadi. Tapi Deadly Magic pun berhasil mengikat setengah pemain. Untungnya Deadly pun masih juga pulih dan dengan satu efek sonik yang terjadi. Fasgar hampir saya berhasil dimakan dengan sebuah serangan yang terjadi. Baik, Deadly pun dilakukan lagi dan ini yang bakal menjadi sebuah kesempatan buat pasukan dari tim merah melakukan sebuah serangan balik ya. Apalagi kalau misalnya mereka mencoba untuk memanfaatkan seorang Far ya dengan fracture-nya, ini bisa jadi sebuah keuntungan juga. Apalagi dengan mencoba-coba ya mencari pemain yang mungkin bisa diamankan dengan penculikan yang ada nih guys. Dengan penungguan dengan beberapa pemain yang ada di sana, kita lihat pasukan dari tim merah sedang mencoba mempersiapkan sebuah rest buff untuk bisa diambil sekarang. Dia akan mencoba memastikan sebuah pengambilan rest buff bisa untuk dikunci. Pasukan dari tim merah pun mencoba untuk mencari cara lagi. Sebuah godlike pun terjadi dengan point kill yang kembali didapatkan lagi. Fasgar pun harus sendirian, masih memancing dengan beberapa skill yang ada. Namun Vinium pun juga kini mulai berjalan. PM mencoba memberikan sebuah keuntungan dengan sebuah jebakan yang dibuat. Ini bakal sulit juga buat pasukan dari teman-teman merah ya. Kalau misalnya mereka ingin mencoba untuk berlanjut dari segi team fight-nya. Namun Vin terlihat masih dengan penungguan yang ada. Kita pun mulai diperkuat. Siapakah yang akan berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan karot. Dan Vin polos mendapatkan sebuah suppress damage. Pukulan dari kenal set pun terjadi. Sebuah sacking pun juga mencuri manfaatkan. Dan sebuah tendangan membuat Rixin pun tumbang. Molina Bliss seperti dikeluarkan. Namun Denair pun juga kini mulai datang. Di saat dorongan tadi sempat dibuat juga oleh seorang Alex. Namun Chow-nya kini dalam bahaya. Yang membuat diri pun harus terkena sebuah legendary di sana. Dan yang akan jadi sebuah penghancuran turret yang bisa difokuskan juga oleh pasukan dari tim biru di bagian top lane-nya. 3 pemain tersisa dari pasukan tim merah yang juga harus memasakkan 1 sampai 2 orang pemain untuk bisa pulang ke kari belakang. Tapi dengan penungguan yang terjadi, ternyata mencoba memanfaatkan seorang Finn yang berhasil untuk bisa respon kembali. Pertarungan di bagian bawah pun juga kini mulai terjadi dengan satu buah segel yang juga dimanfaatkan oleh seorang Fasgar. Mencuri kejar dengan beberapa pemain. Tapi sayang sekali sang sebelum dalam bahaya. Untungnya seorang Aldran mencoba untuk memberikan tumbang dari sana dengan satu move recto juga pressure connect. Aldran harus tumbang bersama dengan orang pemain dari pasukan tim biru dan ini bisa jadi sebuah ancaman. Tapi Finn malah berhasil melakukan sebuah double kill dan Lucky Fortune pun juga akan dibuat. Namun Rixin pun terkena sebuah tendangan yang membuat diri pun harus juga terkena sebuah eliminasi dan menyisakan seorang Alex yang kini harus sendirian pulang perlahan ke area belakang. Namun pengambilan Karolot pun mulai terjadi. Pasukan dari teman-teman tim merah di match yang kali ini mencoba untuk membuat Lord diambil alih dan mungkin ini bisa menjadi sebuah keuntungan besar dengan sebuah epic comeback yang teman-teman dari tim merah bisa untuk dapatkan. Waduh, Pans pun harus pulang. Dengan pengejaran yang terjadi, kita lihat mencoba untuk juga mematikan pergerakan dari serang Fasgar yang harus sendirian. Dengan sebuah pengambilan ke arah purple yang juga kini akan dilakukan. PM mulai bersiap dengan sebuah inisiasi di area tengah.
mencoba untuk membuat sebuah trap di sana. Namun lihat bahwa seorang Finn pun juga harus pulang langsung. Nggak berani terlalu mendapatkan sebuah risiko yang besar ya. Jadi memang harus mementingkan juga sebuah inisiasi yang akan dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim merah. Dan kalian pun masih akan terjadi di area bawahnya. Mencoba untuk memainkan sebuah platingan lagi. Bersama dengan sebuah Scarlet Lizard yang juga kini akan diambil. Aldrin pun mulai perlahan ke area bawah. Dan akankah untuk di game kali berhasil untuk mendapatkan sebuah kemenangan dengan kesempatan yang saat ini berhasil untuk mereka dapatkan. Hingga pengambil karena sebuah lava golem yang juga terjadi. Kita lihat Fastguard pun mulai mencoba untuk jadi garda depan. Dan Harry pun harus mencoba untuk berhati-hati. Tapi Lord pun mulai berjalan bersama pertarungan yang dimulai di bagian top lane khususnya. Kita lihat seorang Super Mei harus hampir saja tumbang. Namun dengan penghancuran karena turret yang juga kini dilakukan khususnya di lane tengah, Objective Gaming berhasil dipush langsung oleh pasukan dari teman-teman tim merah. Memaksakan pasukan dari tim biru pun apakah harus mencoba untuk balik sebentar. Namun penghancuran turret pun juga kini mulai dilakukan di area dan seorang Aldrin pun berhasil mendapatkan sebuah point kill. Dan sayang sekali seorang pun juga serkan sebuah fracture dan dua pemain pun harus malah berhasil untuk ditumbangkan kali ini. Mencoba mengejar namun sayang sekali gagal untuk bisa memberikan sebuah dragon kembali. Rexen pun masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Dengan pelatihan yang harus kembali terjadi, namun keuntungan pun masih cukup dalam untuk pasukan dari tim merah. Bahkan hampir saya membuat sang PM pun tumbang. Namun Fastguard pun juga berhasil diamankan, sehingga gagal untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan lebih. Dengan kehilangannya sosok Roamer untuk di war yang kali ini. Dan ini ngebuat pasukan dari tim merah sepertinya akan mencoba untuk lebih berhati-hati. Dengan Lord yang ketiga yang bisa Lord ketiga bener ya. Ketiga yang teman-teman dari tim merah mungkin bisa ambil di game yang kali ini. Yang masih menunggu di member Spans, nggak mau terburu-buru bersama seorang Finn yang juga kini seperti mencoba memancing pemain untuk ada di area top lane. Par pun juga mencoba untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan pengambilan Karas Bolito Wonder yang mungkin bisa dilakukan. Dan masih dengan beberapa pemain yang juga kini akan datang mencoba mempersiapkan sebuah gankingan. Berhasilkah dengan cukup baik untuk bisa membuat pasukan dari tim biru kehilangan beberapa pemain mereka. Namun Finn, harus malah berhasil diamankan di sana dan seorang Super Mei masih dengan penungguan yang juga terjadi. Tentunya akan mencoba untuk berhati-hati. Namun Fastguard pun mencoba memberikan penyerangan lagi, perlahan tapi pasti. Bersama dengan sebuah Lord yang juga kini akankah berhasil diambil oleh pasukan dari teman tim merah. Mereka masih menunggu dengan pertarungan yang ada. Pasukan dari tim biru pun juga akan mencoba untuk memberikan juga sebuah pengejaran di sana. Dan sayangnya Super Mei pun tumbang. Kita lihat seorang Alex pun mencoba untuk membuka sebuah dorongan. Tuh Udin katanya udah tahu gue poke. Waduh, mana ada bang sis poke ya. Gacor bang. Yang penting CBJ tetap ada ya, Kamanca ya. CBJ harus tetap main tuh guys. Yang namanya CBJ. Wah, ini Lordnya bakal malah diambil oleh pasukan dari teman-teman biru yang kayaknya lebih cukup pede untuk bisa mengambil Lordnya kali ini. Dan bahkan implosnya tadi sempat terjadi. Finn pun terganggu pergerakan, tapi seorang Aldrin pun juga kini seperti akan mencoba ditumbangkan dengan dorongan yang juga berhasil terkali. Tapi Aldrin pun cuma mengambil dengan sebuah Damolet di sana, bahkan memukul mundur dua pemain dari pasukan teman-teman tim merah yang ternyata juga berhasil tadi ya untuk harusnya mungkin bisa ngambil pemain ya, cuma mereka malah nggak mau. Khususnya Aldrin yang harusnya mungkin bisa mendapatkan sebuah double kill, dan itu bisa dijadikan sebuah keuntungan besar buat pasukan dari tim merah melakukan sebuah comeback ya. CBJ nggak main ya. Ya nggak main dia ya, udah lama nggak rank kata Sins. Coba dulu aja bang, nanti biar Kak Hajil semangatin ya. Jagoannya gimana Kak katanya? Kayaknya udah full guys, paling besok lagi ya teman-teman ya. Besok aku lab lebih agak pagian teman-teman. Jangan lupa buat ikutan, besok kita sampai game 8 guys. So jam 8-nya aku ada caster buat turnamen. Pengambil kalau Lord berhasil terjadi, pasukan dari merah masih cukup kuat ternyata ya. Dan gak dibantu sama sekali guys dari segi Lordnya ya. Mungkin karena terlalu jauh juga, tapi atau mungkin juga emang ngasih Lord dengan cukup free. Meskipun Fastguard harus malah terkena sebuah eliminasi.
Backup tambahan dari pasukan teman tim merah pun harus kembali terjadi. Mau bumerang sempat digunakan, namun Pans pun masih ada di area tengah. Tentunya akan mencoba menahan gempuran yang ada bersama dengan satu buah platingan yang juga akan kini dimainkan. Tapi lihat, beberapa pemain dari pasukan tim merah pun juga kini berhasil diamankan, menyisakan 3 orang pemain. Dan ini akankah jadi pemanfaatan yang bagus untuk bisa mengamankan sebuah gamenya ya? Dengan turret yang juga udah mulai dibobol, Finn pun juga berhasil melakukan point kill. Rixen pun juga hilang dan menyisakan 2 orang pemain aja dan dorongan digunakan. Alex masih mencoba untuk kabur dari sebuah gengkingan yang ada. Wah, ini malah kehilangan 3 orang pemain dan ngebuat pasukan dari tim merah ya. Daftar timnya gimana bang? Katanya besok bisa pakai donat ke Mama Rafa. Ih, Mama Rafa bejir. Mama Rafa kalau mau ikutan besok ya, Mama Rafa ya. Nanti bisa pakai donat. Kalau Mama Rafa pengen ajak teman-temannya ya. Siapa tuh mau ajak Mama Dwi, Mama Regi, Mama Asep ya. Bisa. Boleh. Free ada gak bang katanya? Free kayaknya di game akhir nggak ada guys. Besok lagi teman-teman ya, besok ya. Kembali ke Nera. Halo Kak Nera. Mencoba buka sebuah vision tapi harus terkena pukulan. Fastguard masih cukup kuat untuk bisa menerima serangan. Tapi lihat di arah samping ada seorang Far yang juga sepertinya harus pulang. Dengan persiapan yang juga harus nanti dilakukan untuk bisa membuat Lord mungkin diamankan. Kita lihat pasukan dari biru apakah berhasil untuk membuka sebuah inisiasinya agar Lord bisa diambil ya. Namun dengan sebuah pukulan yang juga terjadi, sayang sekali malah membuat seorang Harry pun mencoba untuk mundur lagi. Dan sebuah jebakan tadi sempat dilakukan. Masih beberapa pemain yang berhasil untuk terkonek di sana. Dan saya Eagle pun malah mencoba untuk dikeluarkan. Dan masih dengan ada seorang Super Punch yang nggak mau untuk bisa diamankan duluan. Mencoba untuk menunggu seorang Fastguard untuk maju duluan. Dan cukup berbahaya. Tapi Far hilang duluan di area sana. Dengan Molly Abyss yang berhasil terkonek dan konsil pun kini digunakan. Adran seperti akan mencoba mendapatkan sebuah kejutan dengan implosi yang terjadi. Namun sebuah Purify Game yang akan mencoba digunakan oleh seorang Fastguard. Seorang Adran pun harus berhasil untuk terkena sebuah eliminasi. Lihat bos seorang Finn pun juga berhasil memberikan cover lagi. Bisa seorang 2 orang pemain. Ini seperti ada masalah dari pasukan tim biru. Tapi PM masih belum menyerah, bahkan mencoba untuk memberikan lagi sebuah penyerangannya. Fastguard pun mencoba untuk diamankan, namun pasif yang pecah membuat seorang PM pun sepertinya juga akan mencoba untuk ditumbangkan. Namun Lordnya pun gagal untuk bisa didapatkan karena fokusnya pun harus bisa di area tengah. Dengan mencoba memberikan penjagaan dengan Weapon yang mulai masuk ya. Wipe out sih wipe out ya, tapi mereka nggak ada bantuan yang cukup bagus buat ngasih pengambilan karena Lordnya minimal guys. Ya, akhirnya ngebuat gamenya berlanjut kembali ya. Dan ngebuat pasukan dari tim biru pun masih cukup bisa bertahan di game kali ini. Tapi Fastguard pun mencoba untuk memulai memberikan sebuah serangan. Apa dengan Far yang juga kini udah berhasil respon. Dan akan mencoba untuk memberikan satu buah platingan tambahan dan berfokus mungkin bisa melakukan pengambilan Karo Lord. Tapi Purple-nya juga akan mencoba untuk diamankan duluan. Mencoba mengunci pengambilan Lord, tapi seorang Finn pun juga masih melakukan sebuah clearance di bagian top lane. Ini akan mencoba untuk menjalankan lagi wave minion dan mungkin bisa menyulitkan pasukan dari tim biru juga dengan pemanfaatan dari segi wave minionnya ya. Namun pengambilan karena pemain-pemain pun kini sepertinya juga mulai terjadi. Biru bahkan harus kehilangan seorang DNRI yang harus terkena sebuah nominasi dengan 9 kali tumbang. Ini si DNRI. Wah, ada apa ini guys? Kayaknya emang sulit sih guys buat ke arah late game guys, buat mainin Popol ya. Yang live shot ini juga diberikan oleh PM, mencoba untuk memukul mundur serang Fastguard. Tapi lihat bos serang Adran mencoba memberikan kejutan dengan hidden mulletnya. Bahkan hilang sudah kesempatan untuk bisa membuat Rixin bertahan di sana. Dan triple kill from Adran akankah berhasil dibuat dengan menyisakan juga seorang Alex yang kini sendirian.
Pengacaran karakter pun juga sepertinya kini akan terjadi. Sepertinya akan mencoba untuk langsung mengambil sebuah kemenangan di match kali ini. Alex pun harus berhati-hati, tapi tas-tas semua mencoba digunakan. Namun lihat sebuah Dragon pun mencoba dikeluarkan. Namun base-nya pun masih cukup aman untuk bisa ditahan. Namun gak ada pemain yang cukup kuat juga untuk bisa bertahan, karena mereka pun masih menunggu sebuah respon dan wipeout yang terjadi. Akhirnya membuat pasukan dari tim merah pun mengamankan sebuah gamenya di match kali ini, dan ngebuat pasukan dari teman-teman tim biru berhasil dikalahkan di match yang ke-10, guys. Akhirnya membawa kemenangan di game yang ke-10. Kita lihat pasukan dari teman-teman tim biru ya, berhasil dikalahkan langsung oleh pasukan dari tim merah, dan kita lihat MVP terjadi karena seorang PM di sana yang berhasil untuk menjadi pemain yang sebenarnya udah cukup kuat ya, dengan poin kill yang cukup banyak dan gak cukup juga banyak tumbang ya. Ada Alex, Super Mei, Deneri dan juga Rixen juga bermain dengan sangat baik. Cuman sayangnya mereka harus tercounter dengan sangat baik, khususnya untuk seorang The King of Adran ya, yang tadi malah berhasil untuk membuka triple kill atau double kill tadi ya. Sehingga akhirnya membuat pasukan dari teman-teman tim merah berhasil untuk membawa sebuah kemenangan. Dengan Finn dan juga Far yang berhasil melakukan emas, dan Faska melakukan MVP. Seperpan juga bermain dengan sangat baik dengan sebuah silver yang harus dia dapatkan. Ini dia sebuah replay dan juga berhasil rekam di game 10, dan kita akan lanjut masuk ke last game ya teman-teman ya. Gue bilang masih ada fast guard, bahaya. Buset guys, comeback bro. Ada comeback di sini, ada comeback, jangan lari, ikut bro. Cowoknya nggak guna bang, waduh, capek jadi gua di lock mulu katanya. Bang bukan di lock bang, tapi emang darah kau kayaknya nggak banyak bang. Coba besok kau mainnya pakai itu bang, pakai Tigral biar nggak di lock. Ikutan katanya, paling besok ya, bayarnya enak buat diculik katanya. Nah itu guys, karena darahnya sekarat, darahnya nggak banyak, dan kalau nggak ada penjagaan yang cukup ketat ya bakal enak untuk bisa diambil duluan ya.